Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Iya, Bapak harap semuanya baik ya. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai pasien safety. Namun kali ini kita akan mempelajari pasien safety pada bagian mengidentifikasi pasien dengan benar dan bagaimana cara meningkatkan keamanan obat yang harus diwaspadai. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, nanti Bapak akan memutar video ya. Kita harus mereview dulu materi dari minggu lalu. Siapa yang mau ngomong apa itu pasien safety? Ya betul, pasien safety atau bahasa Indonesianya keselamatan pasien adalah cara untuk membuat pasien merasa aman dari bahaya yang mungkin akan mengancam jiwa pasien selama proses perawatan berlangsung. Hal ini telah dimasukkan dalam Permenkes. Ada yang tahu Permenkes nomor berapa? Ada yang ingat? Oke, benar sekali, nomor 11 tahun 2017. Kemudian yang terakhir sebelum kita melihat video, untuk manfaat dari pasien safety sendiri, siapa yang mau ngomong? Oke, masih pada ingat semua ya. Jadi manfaat dari pasien safety selain memberikan keamanan yang mencegah dari hal-hal buruk yang mungkin akan menimpa pasien dari kelalaian perawat ataupun tenaga medis lain, reputasi rumah sakit juga bakalan meningkat karena rumah sakit akan dikenal dengan rumah sakit yang aman karena angka kecelakaannya yang minimal. Oke, itu tadi review kita. Daripada kalian angguk-angguk nggak paham kayak gitu, mending kita langsung masuk ke videonya aja ya. Mohon disimak ya. Bapak, jangan minum sembarangan, Pak. Ingat penyakit, Pak. Nanti makin parah kalau Bapak minum sirup terus. Sirup banyak gula loh, Pak. Loh, emangnya kenapa kalau saya minum sirup ini? Toh dokter tidak pernah melarang saya minum sirup ini. Dokter lupa kali, Pak. Jelas-jelas ini saya mau memberi injeksi insulin buat Bapak. Diabetes Bapak makin parah. Nanti kalau minum yang manis-manis terus, Pak. Sudah Bapak berbaring dulu. Sini saya suntik sebentar. Lain kali jangan makan minum sembarangan ya, Pak. Tunggu. Siapa sih yang mempunyai penyakit diabetes, Nas? Saya tidak mempunyai penyakit diabetes. Saya dirawat di ruangan sini karena penyakit ambien saya kambuh lagi. Nas sepertinya salah orang. Wah, masa iya nomor kamar Bapak benar dengan data saya? Nama Bapak Mursidin kan, umur 37 tahun. Bukan, Nas. Masa sih saya sudah terlihat setua itu? Saya ini jakir, umur saya baru 20 tahun. Kan tadi saya sudah bilang, Nas ini salah orang. Syukur saya tidak disuntik. Kalau disuntik bisa gawat dong. Itu salah obat loh, Nas. Maaf ya Pak, mungkin sebelumnya salah menuliskan nomor kamar. Maafkan saya Pak, saya memang kurang teliti. Sekali lagi, maaf ya Pak. Cerita di atas adalah contoh ketidaktepatan dalam identifikasi pasien. Ketepatan dalam mengidentifikasi pasien itu sangat penting karena berhubungan dengan keselamatan pasien. Kesalahan dalam kekeliruan memilih pasien itu dapat merugikan pasien, dapat menyebabkan pasien mendapatkan terapi yang tidak tepat, kemudian dapat menyebabkan pasien menjadi cedera, kemudian dapat menyebabkan pasien menjadi cacat, hingga kematian kepada pasien. Tindakan identifikasi pasien itu dilakukan saat pemberian obat, kemudian saat ingin melakukan transfusi darah, pengambilan darah atau spesimen lain untuk pemeriksaan klinis, kemudian saat ingin melakukan pemeriksaan radiologi seperti ronsen, MRI atau sebagainya, intervensi pembedahan, saat ingin melakukan transfer pasien dan juga ingin mengonfirmasi kematian pasien. Yang harus diidentifikasi adalah semua pasien, baik dari pasien rawat inap, pasien IGD, ataupun pasien yang ingin melakukan suatu prosedur. Serta siapa aja sih pelaksananya? Pelaksananya itu semua tenaga kesehatan, baik dari tenaga medis, staf ahli yang ada di rumah sakit, staf ruangan, maupun ahli gizi yang berada di rumah sakit. Yang perlu diperhatikan dalam melakukan identifikasi pasien agar tepat adalah yang pertama, mengidentifikasi pasien menggunakan dua identitas pasien. Tidak boleh menggunakan nomor ruangan ataupun lokasi pasien. Yang kedua, mengidentifikasi pasien sebelum pemberian obat, darah, dan produk darah. Yang ketiga, mengidentifikasi pasien sebelum mengambil darah atau spesimen lain untuk keperluan klinis. Yang keempat, mengidentifikasi pasien sebelum pemberian obat dan pemberian tindakan.
Yang kelima, mengidentifikasi pasien sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi pasien, salah satunya adalah menggunakan gelang identitas pasien. Gelang berwarna merah jambu digunakan untuk pasien perempuan, gelang berwarna biru digunakan untuk pasien laki-laki, gelang berwarna putih digunakan untuk pasien yang ambigu. Adapun di dalam gelang terdapat label yang berisikan nama lengkap pasien, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, serta nomor rekam medik pasien. Kata dokter Andi, aku harus memberikan obat Metiver ini untuk Bapak Rijal. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya perawat Nova. Saya di sini akan melakukan tindakan pemberian injeksi obat ini untuk Bapak. Injeksi apa ini? Sebelumnya saya tidak ada seperti ini. Tapi, kata dokter, memang harus diberikan obat ini Bapak. Bapak nurut aja ya, percaya aja sama saya. Ya udah terserah. Kalau itu obat dari dokter, saya turuti. Baik Bapak, kita mulai injeksinya ya. Nurse, kok saya habis diberi obat? Kok saya merasa mual dan pusing ya? Ini gak salah obat kan? Masa sih Pak karena obat tadi? Coba sini saya lihat dulu gelang Bapak. Astaga, ternyata tadi saya salah dengar nama obatnya. Harusnya Bapak ini diberikan obat Mepinter, bukan Metiver. Aduh, bagaimana ini? Nah, cerita tadi adalah suatu kesalahan peningkatan keamanan yang perlu diwaspadai. Obat yang perlu diwaspadai atau high alert medication adalah sejumlah obat yang memiliki resiko tinggi menyebabkan bahaya yang besar pada pasien jika tidak digunakan secara tepat. Bentuk dan atau nama obat yang hampir sama dapat menyebabkan terjadinya medication error yang berupa kesalahan pemberian obat kepada pasien. Obat yang hampir sama bentuk dan namanya dikenal dengan obat-obat look alike, sound alike, atau LASA. Agar kita bisa menghindari kesalahan seperti cerita tadi, maka kita harus fokus dan teliti saat menyiapkan obat yang akan diberikan. Perlu dilakukan tinjauan medis menggunakan obat dan rekonsiliasi obat untuk mengevaluasi bahwa obat yang akan diberikan pada pasien dapat meningkatkan outcome kesehatannya. Sebelum perawat memberikan obat high alert kepada pasien, maka perawat lain harus melakukan pemeriksaan ulang atau double check secara independen, meliputi yang pertama, kesesuaian antara obat dan rekam medik atau instruksi dokter, yang kedua, ketepatan perhitungan dosis obat, dan yang ketiga, identitas pasien. Oke anak-anak, itu tadi video edukasi tentang pasien safety. Semoga videonya dapat ditangkap dan dicerna dan di apapun yang pokoknya semoga kalian paham lah gitu. Kesimpulannya ada yang bisa nyimpulkan? Alah, lama banget nunggu kalian ini. Jadi yang dapat kita simpulkan itu adalah pasien safety itu atau keamanan pasien itu sangat penting untuk membuat pasien merasa aman dari bahaya yang mungkin terjadi. Misalnya aja dalam mengidentifikasi pasien, yang harus menjadi acuan perawat itu adalah identitasnya. Habis itu tidak boleh menggunakan nomor kamar atau lokasi pasien karena sangat rentan menimbulkan kekeliruan. Jadi kita harus benar-benar ngecek gitu tuh nama-nama pasien ataupun data riwayat hidupnya segala macamnya. Kemudian dalam pemberian obat kita perlu memperhatikan keamanan obat tersebut karena banyak sekali nih obat yang tadi kayak di video, obat dengan bentuk dan nama yang hampir sama. Obat yang namanya hampir sama disebut apa tadi? Betul, look alike, sound alike. Jadi nama dan penyebutannya sama, obatnya juga mirip. Jadi kita sebagai perawat tuh harus sebelum memberikan obat high alert kepada pasien, perawat atau kita harus melakukan double check pada obat tersebut. Dan itu tuh harus kita lakukan sendiri, nggak perlu nunggu instruksi segala macem. Oke, jadi itu tadi materi yang bisa Bapak sampaikan. Bapak harap kalian memahaminya semua ya. Nanti minggu depan kita ada tes lagi. Kalau gitu, kalau ada yang mau kalian tanyakan langsung chat aja ke Bapak. Bapak nggak ada yang ngechat. Kalau gitu, Bapak akhiri. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.